harus yang namanya berusaha ya, berdoa terus, ikhtiar juga terus. Tapi kalau berdoa dan ikhtiar tidak dilakukan dengan usaha itu juga sama juga bohong. Gitu. Makanya sekarang nih emak suka bilang sama anak-anak muda bahwa jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik, bekerja dengan baik dan selalu satu, jangan jahat sama orang tua. Ya, halo Mbak Vera, apa kabarnya Mbak Vera? Alhamdulillah Mak sehat, baik. Walaupun bolak-balik gitu luar kota, Jakarta, pokoknya ke setiap daerah Mak lagi mencari lokasi-lokasi buat hunting film sama untuk ini apa kulinernya Mak, warung Mak Vera. Mbak Vera, kan Mbak Vera dikenal sebagai manajer hotel, terus Iya. hidup di ruang circle artis gitu. Mbak, tapi kalau boleh tahu gitu, Mbak Vera tuh sebelum menjadi manajernya Olga, kehidupannya tuh pekerjaannya apa sih? Kehidupannya seperti apa sih? Oke, ini juga buat pertanyaan yang sangat bagus nih Mas. Maksudnya perjalanan karir ini disebutnya. Perjalanan karirnya aku waktu dulu menjadi dari sebelum menjadi manajer artis, apa sih kerjaannya Mavera gitu. Sebenarnya Mavera sendiri itu dilahirkan dari keluarga yang sangat sederhana. Kita bukan orang kaya, bukan pewaris. Udah gitu benar-benar hasilnya itu dari nol. Kebetulan aku itu dari kecil emang hobinya dagang, hobi dagang banget, hobi jualan kemana-mana tuh emak apa aja dijual, jualan kacang waktu SMP ya, itu emak udah jualan kacang, jualan macem-macem gitu di sekolahan, emak bawa dari rumah, emak masak di rumah, udah gitu emak jualin, udah gitu ada tetangga-tetangga yang nitip makanan-makanan gitu ke emak, nah emak jualin, karena memang maaf banget kehidupan kita itu sangat benar-benar luar biasa perih, tapi kita tetap jalanin karena gimana pun juga sekolah waktu itu bagi orang tua itu nomor satu. Gimana mau ngelihat anaknya sukses gitu. Nah akhirnya aku tuh tetap jalan, jadi nyari uang jajan kecil-kecilan tuh dari dagang. Nah akhirnya sampailah ketemu dengan ada temennya bapak aku, waktu itu orang Chinese percaya sama bapak, bilang daripada anak lu itu kan anak lu jago dagang ya, coba deh dagangin daging gua katanya gitu. Nah disitulah mak jualan daging, ketok-ketok pintu tetangga-tetangga, teman-teman sekolahnya emak, ibu-ibunya emak tawarin, sampai emak bilang bu daripada ibu ke pasar bu apa namanya beli dagingnya mendingan sama saya, nanti saya anterin ke rumah ibu. Zamannya tuh waktu itu belum zaman-zaman secanggih sekarang, tapi emak sudah melakukan itu door to door sambil ngambil barang, nganter barang yang kayak itu, yang seenggak-enggaknya bagi emak itu adalah pekerjaan yang menyenangkan buat emak, karena emak itu emang demen bergerak, demen kerja keras gitu, itu hobinya emak. Jadi belajarlah emak tuh dari situ, dagang, ketok-ketok rumah, jalan ke sana, jalan ke sini, buat apa? Nyari rejeki gitu loh. Itu tahun berapa Mbak kalau Itu boleh tahu? lagi emak SMP sampai emak SMA melakukan pekerjaan itu. Jadi emak dapat uang jajan itu dari hasil situ. Udah gitu sampai emak bisa beliin kursi orang tua, beliin baju adek. Udah gitu emak Vera beliin pokoknya apa yang di rumah tuh nggak ada waktu itu, kan kebetulan bapak dulu sempat jual rumah ya, jual rumah untuk ke Amerika lagi itu, benar-benar untuk ceritanya mau berusaha lah waktu itu bapaknya emak di luar negeri. Nah pada saat waktu bapak di luar negeri, tapi bapak nggak bisa ngirimin uang buat kita di Indonesia karena waktu itu lagi ada krisis. Jadi kita semua ini benar-benar sampai mama itu masak-masak di rumah tetangga buat anaknya makan. Waktu itu gitu, saking kita susahnya ya, gitu loh. Sampai emak numpang-numpang mobil sama orang supaya emak tuh bisa nyampe di sekolah ataupun pulang dari sekolah, kadang-kadang emak jalan kaki gitu loh. Dari uang segitu tuh, dari uang itu emak bisa menghasilkan sesuatu. Itu SMP SMA tahun berapa Mbak? SMP SMA itu sekitar tahun 80-an ya. 80-an ya. 80-an ya, 80-an sampai 93 ya. Itu jual daging, omsetnya yang didapetin untungnya buat emak berapa sih Mbak? Iya lumayan, pokoknya lagi itu keuntungan emak aja dulu emak bisa membelikan kursi mama. Emak itu kan zaman dulu ya sangat luar biasa gitu. Jadinya emak itu saking banyaknya orderan tuh banyak. Jadi kalau orang Chinese tuh taunya kan emak, kalau orang bilang emak Sionaga gitu. Kalau Sionaga emak tuh jago jualan. Jadi
demen banget jualan ini, jualan itu, mak tuh hobi banget gitu kan. Mak dagang ini, mak dagang ini apa aja fair nih. Ada sampai tetangga-tetangga kalau punya ada barang, nih jualin fair. Padahal nggak ngerti itu jualannya apaan gitu. Ma Vera jualan ini, Ma Vera jualan ini. Hayu aja, yang penting jualan gitu. Kan satu ya, yang penting itu kan halal ya, bukan maaf nih tanda kutip jual diri lah apa gitu. Nggak melakukan hal itu, kepikiran mah adalah cuma dagang dagang dagang, senang banget dagang sampai akhirnya dagang ini ya artis ya dagang artis itu jadinya larinya ke sana gitu. Dari situ jadi emak itu belajar bisnis, belajar dagang itu dari hal kecil itu. Karena setiap manusia itu harus yang namanya berusaha ya, berdoa terus, ikhtiar juga terus. Tapi kalau berdoa dan ikhtiar tidak dilakukan dengan usaha, itu juga sama juga bohong gitu. Makanya sekarang nih emak suka bilang sama anak-anak muda bahwa jangan pernah berhenti untuk melakukan hal yang baik, bekerja dengan baik, dan selalu satu, jangan jahat sama orang tua. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.